Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita bisa berkumpul karena Allah yang memudahkan bagi kita. Falahul hamdu wa lakus syukur. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, buat saudaraku Dr. Lutfir Rahman, sebentar lagi engkau akan mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahri madhkur. Sebuah ungkapan yang mudah dihafal dan diingat. Tapi sebelumnya ana ingin memberikan beberapa wasiat kepada semua yang hadir di tempat ini. Khususnya buat calon mempelai pria dan wanita. Ketahuilah jamaah bahwasanya enggak ada alasan seorang berzina. Tidak ada alasan seorang melakukan perzinaan sedangkan Allah telah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah telah mengatakan nikahilah yang baik-baik dari wanita itu 2, 3 dan 4. Tidak ada alasan. Sekarang kita berada di masa yang penuh dengan fitnah. Indonesia darurat seks bebas. Tadi Bapak Ketua KUA telah menyampaikan rukun nikah itu mudah sekali. Nggak perlu gedung yang mewah ini. Tidak perlu pakaian yang indah. Cukup kedua mempelai. Cukup ada wali. Cukup ada saksi 2 dan ijab kabul. Selesai. Tapi terkadang kita mempersulit diri kita terhadap apa yang Allah telah mudahkan. Sehingga na'udzubillah min dzalik kita melihat perzinaan terus terjadi dan sarana untuk itu semakin mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, nggak harus punya rumah menikah, nggak harus punya mobil menikah, nggak harus punya pekerjaan tetap menikah. Tapi yang penting dia harus tetap bekerja untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kata Nabi, segera menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Menikah itu akan lebih membantu menahan pandangan mata kita dan kemaluan kita. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Yang enggak bisa nikah, puasa. Kemudian Anda tadi membaca tentang kode etik dokter. Anda rasa Anda tidak perlu memberikan nasihat yang panjang tentang bagaimana Dr. Lutfi menggauli istri, memuliakan istri. Ternyata di dalam kode etik dokter itu ada segala hal yang indah yang kalau dipraktekkan kepada istri, insya Allah sakinah, mawaddah dan rahmah. Menjaga rahasia, menghormati, memuliakan, dan cukup Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai contoh. Kebanyakan di antara kita menikah tanpa pernah belajar bagaimana menjadi seorang suami. Sang wanita juga tidak pernah belajar bagaimana menjadi seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya, dan aku orang yang paling baik sama keluargaku. Bukan yang paling baik kepada pasiennya. Maka nasihat anak kepada Dr. Lutfi, jadilah yang terbaik untuk istrimu.
Contohlah bagaimana Rasulullah SAW menggauli istrinya. Dan hari-hari akan menyingkap bahwa ternyata Mbak Ririn tidak sempurna. Engkau akan melihat banyak kekurangan di diri istrimu. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna. Kalau benci sama istrinya, ceraikan dia, balikan ke orang tuanya. La. Kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang engkau benci di situ ada banyak kebaikan. Maka lihatlah kepada pasangan hidupmu dari sisi kelebihannya dan jangan melihat kepada kekurangannya. Dan yang terakhir, buat Dr. Lutfi, kewajiban terbesar seorang suami itu bukan ngasih makan istrinya. Ana yakin Mbak Ririn gak nikah pun bisa makan. Dia bisa hidup, dia punya sandang, pangan dan papan. Tapi kewajiban terbesar seorang suami kepada semua yang hadir di tempat ini juga, ketahuilah adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketahuilah bahwa semua akan lewat neraka. Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Tiada satu pun dari kalian melainkan akan melewati neraka itu. Semuanya akan melewati neraka. Bagaimana jamaah tatkala kita hendak menyeberang jalan yang ramai, kita bersama istri dan anak kita, kita akan pegang tangan mereka, kita akan pegang tangan anak kita, kita akan mengatakan kepada mereka semua ikut aba-aba abi kalau ingin selamat. Dan jangan sampai seorang suami tertahan untuk masuk neraka gara-gara dia nggak baik sama istrinya. Kata Amr bin Qais al-Mullai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamah. Kelak akan ada seorang wanita yang menggugat suaminya pada hari kiamat. Dia akan mengatakan kepada Allah, ya Rabbi hadza zawji, ini suamiku. Maka ana yu'allimuni wala yu'addibun. Dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mengenalkan aku kepada Allah Azza wa Jal, tidak pernah mengajarkan kepadaku perintah-perintah Allah. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerjanya cuma jadi mesin pencari uang. Dia cuma cari uang untuk beli roti diberikan kepada aku. Dan ingat para suami, jangan berharap masuk surga sebelum engkau mempertanggungjawabkan istrimu. Engkau harus ajarkan kepada istrimu tentang Allah. Ajarkan kepadanya tentang rukun Islam. Ajarkan kepadanya tentang rukun iman. Ajarkan kepadanya bahwa ada satu kitab pedoman hidup yang Allah turunkan, Al-Quranul Karim. Ajarkan kepada istrinya. Sehingga kelak akan ada kebahagiaan buat engkau di dunia dan di akhirat. Adapun buat Mbak Ririn, nasihatku buat dirimu, jadilah engkau orang yang terbaik buat suamimu. Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita, unzuri aina anti minhu. Lihat bagaimana sikapmu kepada suami. Kenapa? Ini para istri yang ingin masuk surga, lihat bagaimana dia menghormatin suaminya. Innama huwa jannatuki au naruki. Surga dan nerakamu itu ya suamimu. Sebagian wanita, Masya Allah, dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, Senin, Kemis, tapi dia tidak bersyukur kepada suaminya, jangan berharap masuk surga. Kata Rasulullah SAW, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Mereka nggak sholat, mereka nggak puasa, mereka nggak baca Quran. Ternyata bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur sama suaminya. Mereka tidak berterima kasih kepada suaminya. Wanita itu pandai melihat kepada kekurangan, lupa dengan kelebihan suaminya. Sampai kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dar. Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu setahun penuh, kemudian dia melihat kesalahan di dirimu, perempuan akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Engkau enggak pernah nyenangkan hatiku. Engkau enggak pernah membahagiakanku. Hilang semua kebaikan suami. Maka nasihat ana kepada Mbak Ririn, lihatlah kepada kelebihan, jangan melihat kepada kekurangan. Rasulullah SAW ditanya, man khairun nisa?
Siapa wanita yang terbaik? Yang paling cantik? Kata Nabi SAW, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepadanya menyenangkan hatimu. Kita lihat ternyata banyak wanita kalau di rumah tidak menyenangkan hati suaminya. Kalau keluar rumah cantik dia. Bahkan suami kalau melihat istrinya cantik dia tanya satu pertanyaan, mau kemana? Karena dia di rumah tidak pernah cantik. Maka jadilah engkau orang yang tercantik untuk suamimu. Wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh taat. Kalau suaminya sedang tidak di rumah, jagalah kehormatan dirimu dan jagalah hartamu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.